Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Puji Tuhan, bertemu saya lagi Yunus Timotius di podcast Opini Mengenai Gereja, OMG. Saya pernah bilang bahwa sumber topik yang saya bahas itu dari mana saja. Salah satunya adalah dari media sosial. Nah, kali ini topik yang saya bahas saya dapat juga dari media sosial. Seseorang menulis begini, kurang lebih kalimatnya gak saya hafal, tapi kurang lebih dia bilang begini, saya pelayanan di sebuah gereja. Nah, pelayanannya adalah pelayanan WL, jadi worship leader. Nah, di tempat saya, saya gak nyangka, ternyata ada politik-politikan, ada jegal-menjegal. Akhirnya saya tidak lagi mau melayani. Nah, berikutnya saya tinggalkan gereja itu, saya pindah gereja lain, dan saya sekaligus tidak lagi pelayanan sampai hari ini. Nah, itu dari dia. Kemudian ternyata ditanggapi. Ada banyak komentar-komentar. Ada yang bilang, jangan begitu. Boleh kecewa di satu tempat, tapi jangan kemudian tidak lagi melayani. Ada yang bilang, di tempat saya juga sama. Dia cerita lagi. Di gereja saya, dalam sebuah acara event, diangkat seorang ketua panitia. Kebetulan memang masih muda. Tapi ternyata kemudian ada yang bilang tidak setuju. Kenapa harus dia menjadi ketua panitia? Dan akhirnya apa? Yang tidak setuju keluar dari gereja. Hanya gara-gara hal pengangkatan ketua panitia, karena tidak setuju, jadi dia keluar dari gereja. Kemudian ada juga lagi yang lain menimpali. Hal yang sama terjadi juga di gereja saya. Ada beberapa yang diceritakan kejadian-kejadiannya, ada masalah, perselisihan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Karena itu topik saya di episode kali ini adalah politik-politikan di gereja. Prihatin juga ya. Politik masuk gereja. Harusnya gereja menggarami politik. Sehingga politik-politik tidak lagi menjadi politik yang kotor, tapi menjadi politik yang bersih. Karena gereja sudah menerangi dan menggarami. Walaupun ada juga yang bilang, gereja jangan masuk ke politik-politik. Nggak boleh, gereja pelayanan, titik, politik adalah politik. Ada. Tapi gereja tidak menggarami politik. Politik masuk ke gereja. Dan kemudian terjadi politik-politikan di gereja. Karena masalah jabatan, saling menjegal, bagaimana supaya WL-nya tetap bisa dia, tidak digantikan oleh WL yang lain. Kalaupun WL berganti-ganti, tapi ada orang yang dominan, sebulan ada 4 minggu, dia 2 minggu, yang lain baru 2 minggu, ganti-gantian. Kalau dia sebulan pokoknya 2 minggu, atau pokoknya dialah yang paling banyak, macam-macam. Banyak cara dipakai supaya itu yang terjadi. Tidak ada pemerataan. Ada. Macam-macam. Ada juga pemain musik yang harusnya bergantian karena pemain musiknya banyak. Nah, kemudian karena ini dan karena itu
Ada orang yang tersingkir. Mulai dari jarang dapat bagian, dapat kesempatan, sampai akhirnya tidak dapat kesempatan. Sampai tadi pemilihan panitia, pemilihan apapun, terjadi gesek-gesekan, terjadi pro dan kontra, yang ini dukung ini, yang itu dukung itu. Setelah selesai pemilihan, yang kecewa tetap kecewa dan jarang datang ibadah, meninggalkan jabatan dan akhirnya meninggalkan gereja. Prihatin ya dengar begini ya. Prihatin, sangat prihatin. Ada yang bilang begini Bapak Ibu, tidak benar. Itu bohong. Itu hanya tulisan saja. Tidak mungkin terjadi politik-politikan di gereja. Mana mungkin? Gereja tempat yang kudus, tempat yang suci. Orangnya semua di dalamnya adalah orang suci semua. Itu bohong. Itu hoax. Tapi bagaimana ketika ada yang komen, di gereja saya pun sama. Itu juga ikut bohong. Saling gak kenal satu dengan lain. Yang lain juga bilang hampir sama juga di tempat kami juga begini. Cuma beda kasus aja, beda kejadian aja. Tapi tetap politik-politikan. Apa sih yang dimaksud dengan politik-politikan? Yaitu cara-cara yang dipakai. Gitu ya. Nah itu berpolitik-politik. Walaupun bukan politik praktis, bukan partai politik. Tapi yang namanya cara. Ya, menggunakan cara, menggunakan strategi untuk mencapai apa yang diinginkan. Itu yang disebut dengan politik-politikan. Ternyata saling jegal satu dengan lain. Saling hambat satu dengan lain. Ini memprihatinkan. Ada yang bilang itu, tidak mungkin. Tidak benar, itu bohong. Tapi ada juga yang bilang, ini fakta. Tidak usah kita membantah. Tidak usah kita juga malu mengakui apa yang sudah terjadi ini adalah memang kenyataan. Tapi kan hanya berapa gereja sih? Gereja ada ratusan, ada gereja ada ribuan. Berapa sih gereja yang ada begitu? Mau hanya ada satu pun, apalagi lebih dari satu. Mari kita peduli. Mari kita rendah hati mengakui bahwa kejadian itu ada. Dan kita gak menutup mata. Kita gak bilang gak usah dibicarakan. Tutup buku saja. Jangan. Mari kita peduli. Mari kita introspeksi diri. Apakah hal-hal seperti itu terjadi juga kah di gereja kita? Mari kita cari tahu. Jangan dibiarkan tahu-tahu itu kejadian di tempat kita. Dan kita biarkan, kita gak peduli dengan hal seperti itu. Jangan. Jadikan itu sebagai masukan. Tetap kita jaga suasana pelayanan di gereja kita itu kondusif. Kasih Kristus itu betul-betul gak cuma omon-omon. Gak cuma katanya, tapi faktanya tidak ada seperti itu. Katanya kasih. Pelayanan itu dasarnya kasih. Tapi faktanya sikun sana, sikun sini. Tendang sana, tendang sini. Hambat sana, hambat sini. Yang penting saya. Yang penting saya. Jangan sampai terjadi. Bapak Ibu, khususnya para pemimpin gereja. Juga kepada para aktivis-aktivis gereja. Ayo dalam praktek di pelayanan Tuhan Yesus nomor 1. Bukan jabatan nomor 1. Dan juga bukan saya nomor 1. Tidak ada gunanya saya duduk di nomor 1 tapi saya tidak jadi berkat. Tidak ada gunanya jabatan saya tinggi tapi pelayanan saya, hasil yang saya capai tidak tinggi. Untuk apa? Ingat, pelayanan kita itu satu, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu, yang menilai berhasil gagalnya kita adalah Tuhan. Bukan manusia. Kita gak cari pujian dari manusia. Bapak itu berhasil, Bapak itu hebat. Ibu ini WL-nya suaranya wah luar biasa, bagaikan suara malaikat. Enggak, pujian manusia tidak selamanya tulus. Kita dapatkan pujian dari Tuhan Yesus.
kita mau menyenangkan Tuhan. Karena itu, jangan gunakan segala cara, apalagi jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita di dalam pelayanan di gereja. Tuhan memandang, Tuhan memantau siapa yang hatinya tulus, siapa yang hatinya bulus. Manusia mungkin tidak tahu, Tuhan tahu. Manusia bisa kita bohongi, Tuhan tidak mungkin kita bohongi. Satu ketika semua akan terbuka. Nah, supaya itu tidak terjadi, mari kita lurus-lurus saja. Lurus-lurus saja. Belum dapat pelayanan, belum dapat kesempatan, nggak apa-apa. Nanti Tuhan bukakan pada waktunya. Begitu Tuhan berikan kesempatan pelayanan, gunakan itu dengan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap ada hal kecil, Tuhan akan tambahkan hal-hal yang besar. Tapi sekali lagi, jangan pakai politik-politikan di gereja, di pelayanan. Itu bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi itu mempermalukan nama Tuhan. Ayo, kita sadari, kalau itu saya, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat berubah. Jangan pertahankan terus hal-hal yang salah. Kalau itu tidak terjadi di tempat saya, puji Tuhan, pertahankan begitu. Jangan sekarang tidak terjadi, tapi nanti karena kita nggak waspada, terjadi juga di kemudian hari. Ayo, pelayanan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Senangkan Tuhan, bukan senangkan manusia. Dan Tuhan senang kalau semua melayani Tuhan dengan kudus, tulus, bukan bulus, bukan dengan tujuan-tujuan untuk kemuliaan diri sendiri. Stop perpolitikan di dalam gereja. Yang ada adalah kasih Kristus. Itu yang menjadi dasar setiap pelayanan di dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.